Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Hidayatullah dari kelas 1A Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu pengertian cloud computing, yang kedua cara kerja cloud computing, yang ketiga fungsi cloud computing, yang keempat jenis computing, dan yang kelima penerapan cloud computing. Yang pertama, pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan file. Yang kedua, cara kerja cloud computing. Cara kerja cloud computing, setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para pengguna bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Yang ketiga, fungsi cloud computing. Fungsi dari cloud computing yang pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan komputasi awan, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Yang ketiga, mendapatkan pembaruan sistem secara berkala. Meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang keempat, jenis cloud computing. Jenis-jenis dari cloud computing yaitu public cloud, community cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Yang kelima, penerapan cloud computing. Yang pertama, penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Sejak abad milenium, dunia kedokteran telah mendapatkan dukungan dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah CT scan yang dapat menggambarkan struktur bagian dalam tubuh manusia, Dynamic Spatial Reconstruction atau DSR yang dapat digunakan melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Hal ini tentunya dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja dari para dokter, tidak terkecuali teknologi cloud computing. Teknologi yang masih terbilang baru ini juga memberikan kontribusinya dalam perkembangan dunia kedokteran. Salah satu dari teknologi cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Cakupan dari telemedicine cukup luas, meliputi penyedia pelayanan kesehatan jarak jauh melalui transfer informasi,
berupa audio, video, atau grafik dengan menggunakan perangkat telekomunikasi. Yang kedua, yaitu penerapan cloud computing pada bidang transportasi. Sistem transportasi, khususnya angkutan umum, sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website serta penggunaan teknologi cloud computing untuk penyimpanan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini. Dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing dapat melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi yang dibangun dan dapat dengan mudah memonitoring dari satu server sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan penggunaan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Yang ketiga, yaitu penerapan cloud computing pada bidang pendidikan. Cloud computing sangat berperan untuk membantu majunya dunia pendidikan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi secara global, saat ini muncul terobosan-terobosan seperti kehadiran e-book. Mereka bisa langsung mendownload buku tersebut yang berupa e-book di internet. Sistem akademik online juga merupakan suatu layanan cloud computing pada dunia pendidikan. Pihak pendidikan sebagai pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online untuk dapat menggunakan layanan jasa cloud computing ini. Setelah itu akan mendapat konfirmasi dari pihak penyedia layanan. Setelah mendapatkan konfirmasi, maka dapat langsung menikmati fitur-fitur sistem informasi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Cloud computing pada bidang pendidikan antara lain Gmail, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Semua hanya perlu koneksi internet dan para siswa dapat mulai mengirimkan email, bisa mendapatkan materi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti saat ini selama masa pandemi COVID-19. Software manajemen email dan server serta kelas virtual semuanya ada di cloud atau internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo, Google, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Siswa hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Terima kasih. Tersebut adalah presentasi dari saya tentang penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.